Persoalan menahun yang dihadapi petani kopi Indonesia adalah kebutuhan modal yang tak sedikit, kualitas kopi yang tidak konsisten karena cuaca yang tak menentu, dan pemenuhan pasar yang minim. Berangkat dari 3 kendala utama dalam industri kopi dalam negeri tersebut, barista Mikhail Jasin menggandeng para petani, pengolah kopi lokal, dan akademikus untuk bersama-sama memperbaiki keadaan. Kerap mengikuti kompetisi barista kelas dunia, pendiri So So Good dan Catur Coffee Company itu berkomitmen menjadi agen perubahan dalam industri kopi yang tak hanya berfokus pada hasil biji kopi yang diciptakan, tetapi juga aspek pemberdayaan petani serta pengolahan biji kopi untuk menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Bisnis model kita supaya petani-petani membolehkan kita untuk masuk adalah kita sudah komit, misalnya kita komit untuk 20 ton kopi, 40 ton kopi, itu kita komitmen ke dia 20 ton kopi yang diproses sesuai dengan kemauan kita, itu akan kita ambil semua. Mau enak, mau nggak enak, mau jelek, mau bagus, itu kita udah pasti ambil. Jadi untuk mereka itu nggak ada resikonya sama sekali. Jadi malah mereka lebih tenang karena udah ya apapun hasilnya selama kita kerja keras akan dibayar gitu kan. Susahnya di kita untuk mencari pasar ini, tapi untungnya karena kita udah ada platform seperti World Barista Championship, terus juga ada relationship yang bagus dengan customer sebelumnya, kita selalu berhasil mendapatkan pasar untuk kopi ini. Sebagai upaya mencegah kegagalan pasca panen dan meningkatkan konsistensi rasa kopi lokal yang dihasilkan, Mikhail bekerja sama dengan akademikus dari Institut Teknologi Bandung yang memahami soal pengolahan kopi. Salah satu proses yang dilakukan adalah inokulan atau mengatur fermentasi dan penggunaan mikroba lokal yang dapat membantu memisahkan biji kopi dari kulit serta dagingnya. Seringkali juga ketika proses pasca panen ini, kopi yang sudah dipetik, yang sudah bagus, itu ditumbuhi oleh jamur-jamur yang merugikan. Nah, dengan kita punya inokulan ini, kita itu bisa menghasilkan produk kopi akhir yang lebih konsisten gitu. Jadi dari satu musim ke musim lainnya, kira-kira profil rasanya akan kurang lebih sama. Pasti ada variasi, tapi kurang lebih kita bisa mengekspek sesuatu yang serupa gitu. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru ya, tapi ini belum banyak yang melakukan, dan banyaknya yang melakukan itu nggak di Indonesia. Proyek kolaborasi yang telah dimulai sejak 2020 ini telah menghasilkan 4 profil kopi yang konsisten dan siap bersaing dalam industri kopi dunia. Dalam kurun setahun, kolaborasi ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan 1.169 petani dan pengolah kopi, terutama yang berasal dari Sumatera, Jawa, Bali, NTT, serta Sulawesi. Mikhail menyebut pihaknya mendukung dengan pembelian kopi di atas harga rata-rata yang berlaku sebagai tambahan keuntungan bagi petani kopi, yakni berkisar Rp2.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Petani kopi asal Banjarnegara mengakui kesejahteraan para petani di daerahnya mengalami peningkatan karena biji kopi yang dihasilkan mulai dikenal dan diakui pasar, semakin berkualitas, serta bisa memiliki daya jual tinggi dan harga yang layak. Mindset kita agak dirubah bahwa petani juga berhak keren kayak gitu loh. Jangan sampai baristanya, roasterinya, sampai yang lain-lain itu keren, masa petaninya yang dari asal muasalnya nggak bisa keren kan? Itu kita ada kesulitan. Setelah proses kopi itu mau kemana, mau dijual ke siapa, kita harus sampling, mengeluarkan biaya R&D yang cukup banyak. Karena kita harus sampling green bean itu ke roastery di Jogja, Purwokerto, Bandung kayak gitu. Dan tidak semua roastery itu memberikan feedback ke kita. Kita juga ada akses untuk pemerangan kopi Banjar lebih ke dunia luar. Gitu. Adapun para petani kopi yang bekerja sama mampu mengolah lebih dari 2 ton biji kopi per tahun. Petani kopi berharap kolaborasi ini semakin luas sehingga petani kopi lokal bisa diberdayakan seiring dengan kualitas dan konsistensi kopi di Indonesia yang bisa bertahan serta bersaing di seluruh dunia. Clarissa Aradia, Muhammad Wahyudi, Jakarta.